saat masuk galeri, sudah ada banyak alat-alat yang menurut saya aneh. Feeling buruk nih. Apa jangan-jangan tantangan kali ini offset challenge ya? Tapi kenapa nggak ada apron yang warnanya berbeda? Kira-kira hari ini challenge-nya apa ya? Top 7, welcome back di Galeri MasterChef Indonesia. Apa kabar kalian semuanya? Masih semangat? Yes, Chef. Semangat. Aku happy banget karena kinerja tim aku dan aku sebagai kapten membuahkan hasil dan masuk ke top 7. Oh ternyata gini ya top 7, sepi banget nih galeri kayak kuburan. Angka 7 adalah angka favorit aku dan aku berharap di 7 besar ini aku mendapatkan banyak keberuntungan dan lolos ke babak berikutnya. Oke, perjalanan kalian kita akan review sedikit di mana kalian audisi, kalian telah memenangkan challenge dan juga mungkin kalian telah berada di posisi yang tidak enak, tereliminasi, pressure test, Nindi yang sering menang, belum menang-menang lagi. Ingat, top 7, jangan padamkan habis semangat kalian karena sebentar lagi satu di antara kalian akan menjadi the next MasterChef Indonesia season ke-7. Oke, sudah disampaikan oleh Chef Arnold. Kalian ingat-ingat lagi dari awal kalian audisi, ketika galeri masih rame, ketika banyak banget teman-teman kamu di sini dan kamu harus lihat teman atau lawan kalian satu persatu pulang hingga ada kalian bertujuh di sini. Dan semakin lama semakin dekat untuk kita menemukan the next MasterChef Indonesia season ke-7. Perjalanan aku dari awal sampai sekarang ini benar-benar nggak gampang dan aku bersyukur banget bisa berada di sini sekarang. Tentunya kalian harus siap karena semakin kesini tantangan hanya akan semakin sulit dan persaingan kalian juga akan semakin ketat. Sudah berapa kali kita mention makanan enak atau bahkan baik saja belum tentu cukup untuk kalian menjadi pemenang. Di sini satu-satunya opsi untuk kalian adalah untuk menjadi the best. Paham? Yes. Oke, saat kalian masuk ke galeri, kalian bisa lihat di setiap bench di belakang kalian sudah ada peralatan masak yang ditandai dengan cutting board dengan warna yang berbeda-beda. Hah, ini banyak banget utensil yang aku nggak pernah pakai dan aku nggak tahu bahkan kalau barang itu ada. Jika di challenge-challenge sebelumnya kalian belajar manajemen waktu, kali ini kalian akan belajar untuk manajemen penggunaan peralatan. Di sini kita akan menguji kemampuan kalian untuk menggunakan utensil dan untuk bisa berkreasi dengan alat-alat yang tersedia. Masing-masing bench yang sudah disiapkan mempunyai cutting board dengan warna yang berbeda dan masing-masing cutting board tersebut dilengkapi dengan alat-alat memasak atau kitchen tools, kitchen equipment juga yang berbeda-beda. It's very simple. Pengetahuan kalian mengenai alat-alat ini sangat diperlukan dan juga how to manage your time, your skill dalam memasak dengan menggunakan alat-alat yang sangat terbatas. Jelas? Yes. Oke, kita akan mulai melalui undian. Di depan kalian sudah ada spatula yang tentunya berisikan warna yang akan menjadi kecocokan daripada bench atau cutting board dengan warna yang sama. Waduh ada undian, semoga aja deh beruntung di chance kali ini. Aduh, ini aku dapat bench yang mana lagi? Semoga aku dapat bench yang barang-barangnya aku tahu aja deh. Kita akan mulai langsung saja. Orang pertama, Audrey, karena kamu menang dalam team challenge terakhir dan kamu sebagai captain. Yes, Chef. So you got a privilege. Silakan. Berhubung nggak kelihatan nih, nggak hafal di bench itu ada utensil apa aja, ya aku cuma berharap semoga aja nggak dapat yang aneh-aneh. Purple. Chef Arnold bilang aku bakal dapat ungu kan, pas ku buka ternyata dapat ungu. Yes!
Aku benar. Wow, di ungu ada ulekan. Aman. Oke, Andre. Yes, Chef. Siapa orang berikutnya? Faiz. Faiz, silakan Faiz. Terserah deh, aku dapat giliran yang berapa aja. Aku siap kok ngadepin semuanya. Kuning. Aduh, ternyata alatnya dikit banget. Terus nggak ada pen lagi. Next, Faiz. Adit, Chef. Adit. Saya rasa semua utensil aman, asal jangan dapat warna hijau deh, soalnya di sana banyak bolnya. Oke, Adit, pink. Cocok sekali untuk kamu. Dan saya mendapatkan warna pink. Semoga sih aman, karena di sana ada fritter dan juga ada blender. Siapa Adit? Next. Beka, Chef. Silakan Beka. Aku pengen dapat bench yang ada blender atau ulekannya karena aku pengen bikin bumbu halus. Nah, kalau bikin bumbu halus kan susah kalau misalkan nggak ada dua hal itu. Merah. Merah, Beka merah. Oke. Waktu dapat undian, untungnya aku dapat merah. Beka, siapa? Nindi. Nindi, silakan Nindi. Sekarang giliran aku maju ke depan untuk ngambil undian. Ijo. Dan ternyata aku dapat undian warna hijau. Karena challenge-nya hari ini adalah limited utensil. Bagi aku sih, it's not a big deal. Jadi, Nindi siapa? Jerry atau Klava terlebih dahulu? Jerry. Jerry. Dapat utensil apa aja oke lah. Yang penting tinggal gimana aja ntar ngakalinnya. Jerry biru. Saya dapat pen, marmit, ulekan, Chinese clever, dan juga tong. Ya aman lah itu. Klava silakan. Otomatis kamu akan mendapatkan warna. Aku dapat undian yang terakhir. Ya udahlah, aku pasrah apa aja. Ya hajar aja udah. Oranye. Aduh, udah dapat bench paling ujung. Utensilnya cuman sedikit. Isinya bowl semua. Mau masak apa coba? Oke, kalian sudah mendapatkan warna di mana kalian harus memakai dan juga ke bench kalian masing-masing sesuai warna yang kalian dapatkan. Silahkan. Thank you, Chef. Thank you, Chef. Oke, kalian silakan amati peralatan apa saja yang kalian dapatkan dan pikirkan kira-kira kalian akan memasak apa sesuai dengan peralatan tersebut. Sebagai seseorang yang suka masak, kita harus bisa memanfaatkan semua alat yang ada di atas meja. Nah, dan kali ini tantangannya benar-benar menarik buat aku. Andre, gimana? Kamu puas dengan peralatan kamu? Puas, Chef. Ada cobek. Yap, ada yang unik selain cobek? Kalau ada saringan ini sih, semuanya sih standar. Jadi senang. Saringan apa? Shift. Oh, shift. Oke. Oke. Semuanya standar? Standar. Apakah masakannya tetap standar? Oh, enggak, Chef. Akan luar biasa? Amin. Oh, oke. Aminin ya. Kalau Klava, Chef. gimana? Lumayan puas tapi masih bingung mau masak apa. Oke, apa yang membingungkan di bench kamu? Mau bikin sup, nggak ada blenderan atau ulekan untuk bikin bumbu halus. Mau bikin pasta, nggak ada rolling pinnya. Aduh, bingung lah. Dan Beka, Iya, gimana? Chef. Puas, Chef. Aku puas banget dapat bench warna merah karena menurut aku utensilnya lumayan lengkap. Dalam tantangan ini kalian bebas untuk memasak apa saja. Kalian bebas untuk berbelanja ke pantry. Kalian boleh bolak-balik ke pantry jika ada bahan masakan yang kurang. Yang sudah jelas kalian tidak boleh ke utensil room. Kalian hanya boleh menggunakan alat-alat yang sudah disediakan di bench kalian. Paham? Yes, Chef. Nggak boleh ke utensil room. Nggak masalah sih buat aku. Waktu memasak kalian 60 menit. Waktu memasak 60 menit menurut aku sangat cukup sih dengan utensil yang ada. Dan semoga aku bisa melakukan yang terbaik. Dimulai dari sekarang.
Langsung aku ke pantry dan aku langsung memutuskan untuk bikin pepes. Aku sempat bingung harus milih protein apa, karena aku nggak mau salah pilih protein, biar pepes aku bisa enak dengan sempurna. Konsep makanan saya adalah Middle East, jadi saya mau masak ayam dengan yogurt dan juga rempah-rempah. Dan untuk nasinya sendiri, saya mau bikin basmati rice. Aku waktu di pantry agak kebingungan milih bahan karena yang ada di pikiran aku bikin antara dua hal, ayam rica atau ayam kari. Karena aku udah pasti bikin sambal ulek, aku bakal bikin nasi goreng kecombrang dengan bebek goreng. Di challenge kali ini, kesulitan terberat adalah mengolah makanan dengan utensil yang terbatas. Karena challenge limited utensil ini, kita harus menggunakan utensil yang ada di bench kita. Aku dapat pressure cooker, stock pot, food processor, pisau, dan beberapa bowl. Kalau biasanya kita bebas untuk mengambil utensil berapa aja, kali ini utensilnya benar-benar minim. Dan aku ngerasa masak kali ini benar-benar agak berat dan agak lama. Dari semua utensil yang aku dapetin, aku niatnya mau bikin Italian meatball pakai tomato sauce. Terus udah sih, sama kalau sempat bikin polentanya juga buat karbonya. Aku bingung gitu loh, ini mau dibawa kemana makanannya karena kayak nggak ada apa-apa, bener-bener cuman bol-bolan. Terus ini sama dua itu. Dapat food processor yang gede banget. Di otakku cuman ada meatball. Swedish meatball enak kali ya. Aku langsung rebus kentang untuk mashed potato dan aku langsung giling daging untuk meatballnya. Aduh, hari ini saya dapat cutting board warna pink dan di sini ada deep fryer, ada blender, sama satu pot, sama steamer. Saya nggak tahu sih, kayaknya bakal bikin laksa. Kayaknya. Fritter ini mengingatkan saya di mana waktu saya masih kuliah di Slovakia, saya sempat mengambil part-time di salah satu restoran cepat saji dan rasanya tuh kayak nostalgia. Nah, dapat pisau kecil kayak gini, yang ada di pikiran saya langsung ambil udang. Soalnya kalau untuk potong daging, kayaknya bakal ribet deh. Dan waktunya cuma sejam, takutnya malah nggak kekejar. Hah? Sendok nggak ada? Karena utensil yang berserakan di bench saya sampai lupa di mana saya nyimpen sendok. Saya sangat kebingungan. Saya lupa. Ternyata ada di belakang. Aku kedapatan bench yang ungu dengan alat yang ini, aku cukup happy sih. Ada ulekan, terus sisanya standar, terus dapat golok besar gini kan. Jadi kalau motong-motong enak daripada kayak si Ati cuma dapat pisau kecil gitu. Ini adalah salah satu challenge di mana mereka harus beradaptasi dengan peralatan yang mereka diberikan ya. In which ini situasi di mana semua orang yang kerja di kitchen pasti pernah ketemu ya. Benar? Ada yang Harus kreatif. Ini nggak ada, jadi harus pakai ini. Jadi mereka sebenarnya cukup ini sih, bebas, cukup enak. Yep. Karena kan mereka masih ada big open pantry. Ya. Jadi bisa memasak sangat menyesuaikan. Ya. Mereka punya privilege untuk memilih hidangan yang bisa digunakan sesuai dengan alat. benar sekali. Kalau kita lihat gimana? Sausnya tidak sulit ya. Guys, waktu kalian sudah berjalan 15 menit ya. Yes, sir. So you have 45 menit left. Okay? Ya, Chef. Ya, Chef. Mereka bikin apa? Chef, rencananya bikin nasi kuning pakai ayam rica, Chef. Terus grill pan-nya buat Ayamnya soalnya udah nggak ada lagi. ayamnya mau di grill jadi ya. Maunya sih ditumis, Chef, cuman nggak ada
pan. Ya jangan gitu dong pola pikirnya. Udah jelas-jelas kamu ada grill pan. Pertama, aku pengen ayamnya aku tetap pan sear, tapi yang aku dapat adalah pan grill. Daripada ditumis lebih baik kamu grill. Terus Chef Rena bilang, mending di grill aja karena dapatnya pan grill. Ya udah, aku turutin deh. Di sini kamu harus bisa menggunakan utensil yang kamu punya dan kalau bisa jadi highlight di situ, ya. Oke, Chef. Thank you, Chef. Menurut aku di challenge ini yang agak kesusahan itu adalah Nindi karena dia cuma dapat pan dan ulekan, padahal Nindi itu nggak bisa ngulek. Dan Clava, peralatannya juga sangat-sangat limited dan susah. Aku bikin pepes karena menurut aku pepes itu cocok banget sama utensil yang ada di bench aku. Waduh, Nindi dapat ulekan, bahaya nih, bakal berisik. Bunyi tuh, latuk-latuk kalau ngulek. Ini adalah ketiga kalinya aku ngulek di Galeri MasterChef. Tapi ternyata tetap aja masih kesusahan. Kamu bikin apa? Bikin laksa sih. Laksa lagi? Belum pernah. Tantangan laksa bikin apa? Gak ikut. Kok bikin laksa lagi? Lah, Chef, saya belum pernah bikin laksa selama ada di sini. Terus ini apa? Nggak salah Udang. sih. Udangnya mau di coating tapi pakai itu. Bikin laksa tapi udangnya di coating pakai ini? Iya, terus di deep fried sama tofu juga di deep fried. Soggy dong? Kan tadi atasnya doang, jadi Nggak. Ya, maksudnya dia di atas di ingredient atas lain. ingredient lain. Ya, well, Ya hati-hati. terserah lah, mau laksa, mau spicy prawn base, namanya kamu pikirin. Uapnya itu kan panas. Oke, Chef. Oke. Jadi Oke. mesti dipikirin jangan sampai soggy. Oke, Chef. Masih ada blender, ini bisa kamu blend biar itu. Laksa adalah salah satu dish yang sering saya buat selama saya ada di Slovakia. Dan saya yakin laksa saya nggak akan kering. Ini apa? Potato chef buat mashed potato. Steam. Iya. Kamu bikin apa? Swedish meatball. Hei, tenang, ada saya. Bikin meatball. Iya, chef. Pakai? Swedish. Kamu pernah bikin kan? Meatball? Meatball pernah, tapi Yang kering pas- gitu? Bukan, nggak kering. Tenang, chef. Aku yakin meatball aku kali ini akan jauh lebih enak dibanding yang kemarin. Swedish meatball ya? Jadi harus enak ya? Yes. Harus delicious. Yes, chef. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit ya? Yes, chef. Sik. Guys, waktu kalian tinggal 30 menit ya? Yes, chef. Sik. Sejauh ini kesulitannya cuma di peralatan. Sebenarnya lengkap, cuman kurang. Jadi kita kayak perlu lebih dari satu ini. Jadi harus nyuci dulu. Menurut aku di sini di utensil yang kurang itu ada rubber spatula, terus nggak ada spatula dan nggak ada jepitan. Jadi mau nge-grill juga cuma pakai sendok. Menurut aku yang diuntungkan di sini adalah Rere sama Jerry karena di situ ada ulekan dan mereka tuh paling pintar bermain sama bumbu. So far so good, dengan alat yang ada, aku bisa ngasih yang terbaik dan semoga aku bisa menang di challenge ini. So far, dengan alat yang ada, super aman buat aku. Jadi untuk sekarang sambal uleknya ini sudah hampir jadi, tinggal dihalusin lagi. Duck breast aku mau sear, nasi aku tunggu mateng terus aku goyang. Sama aromatik, ada kecombrang, bawang merah, daun jeruk, dan lain-lain. Untuk mendapatkan crispiness bebek yang baik, kita harus render minyaknya super bagus dari posisi panci yang masih dingin. Audrey, kamu bikin apa? Kalau chef, ada pensi duck breast, sama sambal merah, sama nasi kecombrang. Oke, kamu harus lihat ya kalau misalnya bebek seperti ini, jadi otomatis kamu harus bikin satu sisi juga. Oke? Oke. Setiap sisinya juga harus di-sear seperti ini ya, supaya benar-benar.
Siap. Oke, ada bebek, terus? Ada bebek, ada nasi kecombrang, ada sambal. Nanti kalau keburu sambalnya ada 2, ada sambal mata sama sambal ulek ini. Kenapa nggak satu aja? Biar ada variasi. Oke. Gimana ada banyak variasi, banyak juga ruang untuk di komen. Ruang untuk salah juga ya. Ini udah di season? Udah. Enak? Enak tapi kurang halus. Nanti mau diulek lagi. Kurang pedes. Pedesan omongan saya. Oke, siap. Chef Al itu nyobain sambalku, katanya nggak pedes. Padahal cabenya itu udah banyak loh. Ya udah, mau gimana lagi? Aku tambahin tuh cabai tuh 10 biji aku masukin. Jer, Chef. Buat apa kamu? Saya bikin Middle East food gitu, Chef. Ada chicken tikka masala, terus ada basmati rice. Pakai Middle East or Indian? Indian, Chef. Oke. Chicken tikka masala. Sama basmati rice. Basmati rice. And then, dah. Ntar ada vegetable-nya, saya pengen pakai kailan, Chef. Mau saya deep fried. Kailan deep fried with rempah. Masih dipikirin, Chef. Vegetable-nya. Oh, saya pikir India itu bagian dari Middle East, Chef. Waktu nggak lama lagi. Ya, Chef. Guys, sisa waktu kalian tinggal 15 menit. Ya, Chef. Di sini aku bikin ubi cake karena aku butuh tekstur yang beda dari pepes-pepes lainnya dan aku pingin karbo aku bukan nasi kali ini. Serving di sini juga bagus loh, kan? Oh, oke. Hanya memberi ide. Kalau bisa pull off. Thank you ya Chef Renata buat masukannya plating di atas cast iron. Pertama kalinya bikin pepes, jadinya aku tuh bingung kira-kira ukuran daun pisang yang bener tuh seberapa ya dan harus berapa layer. Kesulitannya adalah saat membungkus pepesnya itu. Soalnya pas waktu aku bungkus, ternyata isinya tuh banyak yang keluar. Oke Nindi, tenang, kamu pasti bisa bungkus pepes ini pelan-pelan. Yang penting pepesnya jangan gagal ya. Ternyata yang benar itu daun pisangnya harus dipanasin dulu biar lemas. Di 15 menit terakhir, kayaknya makanan saya itu masih ada yang kurang. Akhirnya saya lari lagi ke pantry dan ambil tomat dan juga red onion untuk salad. Untuk menambah tekstur dan juga sebagai garnish, akhirnya saya memutuskan untuk goreng daun kailan. Gravy sauce. Pas aku coba, kok lama-lama manis ya? Kayaknya ada yang salah deh. Pantes. Pantes aja gravy aku manis. Coconut water, coba. Ternyata aku masukin coconut water. Panik aku 5 menit terakhir lagi. Lava, kenapa sih nggak teliti? Masih ada sisa waktu 5 menit, aku langsung ambil chicken stock. Aku hajar, semoga ini bisa nolong. Bener-bener butuh pen banget dah. Kalau ada pen nih bisa banget nih langsung cepet. Dan ternyata susah banget masak nggak ada pen. Jadi aku harus manfaatin pressure cooker dan juga stock pot.
challenge. Tadi ada Faiz, dia akan membuat Italian meatball. Faiz? Ya. Italian meatball? Ya. Oke, nah kelapa bikin Swedish meatball. Tapi pakai berries, pakai strawberries dan juga raspberry. Kan be good, dan emang dia ada food processor tadi ya. Benar. Saya tadi ke BK, dia mau buat ayam rica-rica, dia bilang. Dan dia juga ada blender, bisa buat bumbu halus. Lucunya pas saya tanya, oh jadi ayamnya di grill, berhubung dia adanya grill pan. Dia bilang, oh enggak chef, saya maunya ditumis. Tapi adanya grill pan, jadi saya tumis di grill pan aja ya. Saya bilang, jangan dong, why? Kenapa nggak di grill ayamnya lagi? Iya. Jadi masih lucu ya. Lucu. Oke, kita lihat, waktunya tidak banyak. Aku benar-benar panik ketika waktu tinggal sedikit, makananku ini belum ada yang selesai. Cuma aku tetap berharap ketika waktu habis, makananku udah ada dalam piring. Waktunya tinggal 30 detik. Ya, Sir. Yes, sir. Terakhir dan waktunya aku buat plating, tapi untung aku langsung sajiin makanan aku di atas cast iron. Jadinya aku tinggal taruh ubinya di dalam pepes. Semoga aja juri senang sama presentasi dari makanan aku. Dengan utensil yang seadanya, saya cukup puas dengan hasil masakan saya. Hasil makananku hari ini kacau, amburadul. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Oke, kami sudah melihat beberapa di antara kalian yang hidangannya cukup menarik. Dan sekarang saatnya kami akan mencicipi. Pertama, Semoga aja aku dipanggil maju ke depan dan bisa nyajiin makananku yang bagus ini. Saya pede banget sama makanan saya, apalagi sama ayamnya. Faiz. Ketika aku dipanggil maju ke depan, dapat pressure cooker, terus dapat sauce pot, terus dapat food processor, pisau 1, sama bowl. Yang kamu tidak pakai? Pakai semua, Chef. Pakai semua? Peralatannya iya. Oke. Terus ini masak apa? Itu saya masak Italian meatball dengan polenta. Ya Faiz bikin polenta mulu, di challenge sebelumnya aja gagal mulu polentanya. So yang membuat ini Italian? Sama pakai tomato sauce, Chef. Tomato sauce? Iya. Ini polenta udah benar? Benar, Chef. Nggak kayak waktu pertama kali kamu masak polenta? No. Faiz, kamu hebat sih. Kamu berani bikin polenta, padahal utensilnya terbatas. Karena aku tahu polenta itu treatmentnya memang rada ribet. Terus itu pakai apa? Cheese? Pakai cheese. Apa cheese-nya? Parmesan, terus butter. Yang kotak-kotak itu apa? Parmesan, Chef. Tadi mau gritter, nggak ada gritter jadinya. Ada pisau kan, bisa di-shave? Iya. Waktu, Chef. Sebenarnya ide awalnya adalah parmesannya aku potong cube di atas dari daging ini, aku masukin oven biar lumer. Tapi karena keburu waktunya habis, aku nggak sempet. Jadi nggak di-shave tapi di-dice parmesannya? Kan waktunya sama. Kayak buat tadi mau garnish atas gitu, Chef, kayak di Di-shave gitu, gitu ya. kan, yang tipis-tipis. Iya. Ada pisau kan? Ada. Pakai daging apa kamu? Tender sih tadi. Tenderloin? Iya. Baru dipotong. Tenderloin kamu taruh di food processor? Iya. Terus pakai apa lagi campurannya? Campurannya saya pakai garlic powder, onion, paprika,
nutmeg, salt, pepper, Terus sama ada breadcrumb, telur. breadcrumb parmesan. Breadcrumb parmesan. Ada telurnya? Enggak, Ada krim? Ada. cream no. No, exactly. Hah? Oh ya, lagi mikir ada tambahan fat apalagi di situ berhubung kamu pakai tenderloin. Harusnya pakai telur, lupa chef. Kamu lupa terus ya? Italian meatball pakai polenta. Polentanya kamu masak pakai? Pakai air biasa chef. Air biasa. Oh, hambar dong jadinya ntar. Pakein garam sih ada seasoning. Iya, tapi kan nggak creamy. Iya. Saya tadi ke bench kamu, saya lihat ya. Kamu baru proses dagingnya. Di situ saya juga lupa tidak menjelaskan ke kamu kalau saya pikir kamu udah tahu. Gitu ya. Karena pasti ini seratnya akan seret. Karena adalah tenderloin. Dan kamu pakai food processor. Ya, memang harusnya itu bisa ditambahin susu, krim, atau telur. Sebenarnya aku tahu kalau daging aku ini berserat karena aku lupa memasukkan telur atau susu ke dalam adonan dagingnya. Sebenarnya sausnya is good. Akan tetapi di sini somehow the texture of the sauce sama polentanya sama-sama kayak mainan gitu. Sausnya enak tapi kurang kasar. Kalau saya lebih senang Italian agak kasar gitu loh sausnya ya. Karena kamu bawahnya udah pakai polenta yang halus juga ya. Sausnya dibilang enak, cuma agak kurang kasar. Ya aku memang pengennya sausnya ini terlihat lebih halus, tapi salah juga sih karena polentanya juga halus. Oke, tekstur meatballnya udah dibahas. Tomato sauce-nya it's good. Tartness-nya dapat, acidity tomat segarnya itu masih dapat. Herbs-nya masih bisa ditambahin lagi. Si parsley juga instead of cuma satu buat garnish, kebetulan tadi saya makan. Dan sayang kamu nggak beneran taruh dia sebagai kondimen. Because why not? Untuk menambah kesegaran. Di sini cuma sayang untuk tomato sauce kamu ini benar-benar tart dan acid dan jatuhnya lebih ke yang segar. Jadi polenta kamu ini sebenarnya masih bisa kamu buat creamy instead of pakai air. Ya, udah dibahas Chef Juna. Parmesannya lebih baik di chef daripada dipolong seperti itu. I need more herbs. Polenta dengan tartness dari tomato sauce-nya ini jadi tidak membuat hidangan ini ada karakternya. Gitu. There's no depth of flavor. Ya. Atau nggak kamu bisa bikin cheesy polenta actually? Yes. Lebih make sense. More herbs. Sausnya lebih brown lagi. Ya. Sayang sekali. Thank you, Faiz. Not the right Thank you, Chef. Thank you, Faiz. Setelah dengar semua komentar juri, aku sih masih ada harapan ya buat jadi pemenang di challenge kali ini. Next. Di challenge satu kali ini, yang dipanggil ke depan mempunyai plus minus. Ya, semoga sih makanan saya bisa membuat saya menang untuk kedua kalinya. Adit, bikin apa? Bikin laksa udang, Chef. Oh, ternyata Dit bikin laksa. Kirain mau bikin gulai lagi, Dit. Tadi kamu dapat utensilnya apa aja? Saya dapat satu sos pot, terus deep fryer, blender, sama pisau yang kecil, gunting. Deep fryer yang Ya, deep fryer. elektrik? Ya, Kamu pakai deep fryer ya? ya. Untuk? Buat deep fryer apa? Untuk tahu sama udang gitu. Oh. Adit itu udah jelas-jelas dapat fryer gede, kenapa bikin laksa ya? Rempahnya apa aja? Ini pakai bawang merah, bawang putih, terus ada cabai keriting, cabai biasa. Terus tadi pakai lagi lemongrass, lime leaf, bay leaf. Gak pakai ebi? Pakai ebi. Waktu awalnya bikin dari skinnya dulu. Skinnya di saute, terus masukin ebi sama terasi. Oh.
Untuk laksa kayak ada yang kurang tapi saya nggak tahu apa. Toge. Kemangi, Chef. Toge, Iya, ya. kemangi tadi. Nggak ada toge? Nggak ada, tadi lupa, Chef. Nggak ada atau kamu lupa? Saya lupa maksudnya. Nggak ada telur? Nggak ada, Chef. Kenapa? Sospennya cuma satu, jadi saya tadi bingung kalau mau masak telur direbusnya di mana. Jadi sospen? Kan ada dari laksanya itu, Chef. Oke, laksa udang. Secara garis besar, it's good. Rempahnya cukup, masih bisa ditambah lagi sebenarnya. Di sini cuma yang buat saya paling kurang itu kamu perlu menambahkan sesuatu yang bisa membalance atau menyegarkan hidangan ini. Ya, jadinya dia heavy. Jadi untuk counterbalance itu ya kamu tetap perlu adanya toge atau koriander atau acar supaya dia lebih balance. Oke, Chef. Sup, enak, gurih, rasa ebinya kerasa. Cuman buat saya sedikit kurang medok dan juga sedikit kurang seasoning dikit. It needs more lime, yes. Butuh toge juga dan juga ya sayur-sayur lain. Other than that, komposisi not too bad, ya. Well, jadi sekarang justru ini rasanya cuman ebi, kamu kasih santan, kamu seasoning. Oke, Chef. So, kurang medok. Kalau kata Chef Arnold, juga di sini laksa telurnya tidak ada. Ya, toge kamu tidak ada. Fresh herbsnya tidak ada. Apakah ini enak bisa dimakan? Yes. Tapi untuk kompetisi sebuah laksa, no. Oke. Thank you, Chef. Kayaknya sih masalah terberat saya itu di seasoning. Karena dari challenge-challenge sebelumnya, selalu aja under season, dan under season. Next, Nindi. Aku dipanggil juri ke depan. Aku berharap banget aku bisa menang lagi kali ini, biar aku nggak masak di challenge kedua. Kamu nggak dikasih piring gitu? Kenapa, Chef? Nggak dikasih piring? Dikasih, Chef. Terus kenapa pakai wajan? Tadi masukannya Chef Renata. Hah? Masukannya Chef Renata. Ini apa ini? Pepes tuna sama ube kayak cake gitu, Chef. Ube cake gitu, ubi cake. Kenapa kok pakai ubi cake? Nyari tekstur aja terus biar nggak kayak biasanya. Biasanya kan sama nasi itu, Chef. Inspirasi dari mana ini? Dari saya sendiri, Chef. Hah? Dari saya sendiri. Kamu sering bikin pepes? Ini pertama, Chef. Hah? Ini pertama. Ini pertama kali? Iya. Terus menurut kamu gimana? Menurut saya cukup enak sih, Chef. Kamu dapat alat apa aja? Dapat cast iron, terus cobek, bowl, pisau. Itu aja kayaknya, Chef. Oh, sama medolin tadi. Terus ini pepesnya nggak di steam? Langsung di grill di cast iron gitu, Chef. Langsung? Iya. Coba, lemongrass. Iya, ada lemongrass sama daun salam. Buset, gedean lemongrassnya dibanding tunanya. Iya, Chef. Emang sengaja serahnya tuh lebih gede daripada ikannya, biar bumbunya tuh bener-bener medok. Yang tadi kamu ulek itu apa? Ini?
Iya, bumbu kuningnya, Chef. Bumbu kuningnya? Iya, Tapi bumbu kuningnya pakai cabai juga? pakai, Chef. Pakai cabai merah apa cabai rawit? Cabai besar, cabai keriting, cabai rawit. Yakin ini pertama kali kamu bikin pepes? Kamu Yakin. tipu saya, kamu. Ih, beneran, Chef. Nah gitu ya? Iya. Menurut kamu enak? Ya, lumayan lah, Chef. Gak yakin deh kalau Nindi tuh bikin pepes pertama kali. Dari jauh kelihatan bagus itu. Bumbu halusnya apa aja? Kunyit, kemiri, bawang merah, bawang putih, koriander, cabai keriting, cabai besar, cabai rawit, ya itu, Chef. Diulek? Iya, diulek. Tunanya kamu sear dulu tadi? Iya, Chef. Nini, Iya, Chef. ini presentasi memang bagus ya. Very rustic dan juga menggiurkan, itu makan tengah dan lain-lain. Saya suka di sini karena bumbu kamu mendok dan juga pedas dan gurih. Thank you, Chef. Dan ada ubi cake yang manis yang menjadi hidangan ini lumayan balance. Kalau saya di sini banyak dari kalian masak sambal dan lain-lain yang menurut kalian pedas itu menurut saya masih kurang pedas. Tetapi ini pedasnya mantap, enak. Paling cuma kurang jeruk nipis kalau menambahkan kesegaran ya. Well, yang Chef Arnold bilang benar sekali ya. Jadi di sini bumbunya sudah cukup, ya, pedasnya, medoknya, ya. Sayangnya tuna kamu sebenarnya bisa dipotong lebih rapi, ya. Kamu baluri dengan bumbunya, baru kamu mulai bungkus. Jadi lebih enak gitu pas dibuka. Dia lebih tersusun rapi, lebih structured. Juga kalau bisa ditambahin satu hal lain dengan komposisi yang lebih dikit, any kind of nuts bisa, ya, atau sayur bisa kamu tambahin, kacang panjang dengan ukuran yang sama, komposisinya sedikit. Jadi bukan cuma tuna dan bumbu. Oh iya, Chef. Ini pertama kali masak pepes? Iya. Bohong sekali. Pepes di galeri. Saya tuh grow up makan pepes banget soalnya. Saya keluarga Sunda dan pepes tuh selalu enak pokoknya. Dan untuk masalah bumbu, ini enak. Bumbu pepesnya itu rempahnya benar-benar berasa, lumayan medok, dipaduin sama ubinya juga pas karena ubinya manis. Di sini cuma, ya saya setuju sama Chef Juna kalau kamu bisa tambahin jeruk nipis seenggaknya, atau bahkan kemangi segar. Biarpun kamu udah taruh, udah ada di dalam pepes kamu, yes, untuk flavor aromatik ada, tapi berhubung ini udah kamu hidangkan, kamu bisa beri sesuatu yang segar-segar lagi di situ. Iya, Chef. Good job, Nindi. Good job Nini. Petrus, pepet terus. Sampai menang. Ya. Thank you Nini. Thank you, Chef. Aku senang banget bisa dapat komentar benar-benar bagus dari ketiga juri, dan ternyata masakan aku disukain sama ketiga juri. Waduh, bahaya nih. Kayaknya Nindi bisa menang lagi dengan pepes tunanya. Okay, next, Audrey. Yes, dipanggil baju. Semoga juri-jurinya suka. Oke, Audrey. Ya, Chef. Apa ini? Pensil duck breast dengan kecombrang rice dan sambal ulek. Makannya gimana nih? Kalau saya biasa makan Ini saya belum kesananya udah tahu nih pasti seret. Waduh, jadinya seret dong makanannya. Coba tahu bebeknya aku ungkep aja biar agak becek. Saya biasa makan bebek kalau misalnya pakai sambal sama nasi itu kalau nggak pakai tangan ya, garpu sama sendok. Ini gimana nih? Bebek yang kau makan pakai nasi dan juga sambal adalah bebek lokal yang biasa sudah di presto dan di deep fry. Tinggal suar-suarnya enak dan gurih. Ini adalah duck breast import. Kau makan pakai sambal dan nasi kecombrang. Waduh. Kamu tadi dapat alat apa aja?
ada sote pan, terus ada sospan, ada ulekan, grater, tangmi, terus sisanya cuma gastronom, bowl sama tray satu, sama cleaver. Kenapa masak ini? Kelihatan udah basic kayak gitu, terus langsung ada ulekan, udah Ya ditambah langsung iyalah, sambal. udah kelihatan duck breast kayak gini. Kalau kayak gitu, yang lebih besar itu namanya turkey breast. Kenapa milih masak ini? Yang di kepalanya itu, karena ada ulekan bikin sambal, terus langsung gandeng kayak si sospen bisa bikin nasi. Ya, tapi kenapa duck breast? Kan bisa ayam geprek. Kenapa nggak ayam penyet? Ya, exactly. Ayam geprek, ayam penyet. Enakan Whatever. pakai bebek, chef. Hah? Enakan pakai bebek. Ya bebek apa? Kamu Madura, bebek Madura beda sama duck breast. Nah, gitu. Ya beda kan? Ya, chef. Terus kalau pakai sambal biasa kalau misalnya makan bebek, bebeknya di glaze bisa pakai kecap, bumbu-bumbunya. I'm not sure about this. Kenapa pakai emping? Biar ada kerupuknya gitu, chef. Kamu mau nasi bebek Madura pakai apa? Nasi kecombrang gitu? Ya, tapi gimana ya ngomongnya? Gimana? Yang ngomong Loh, aja. kamu sendiri bingung gimana? Yang ngomong aja. Buka mulut, heo. Jadi lebih condong untuk rempah-rempahnya itu dicondongin ke si nasinya itu. Terus bebeknya kan ngeliat itu ada duck breast cantik. Oke, bebeknya pakai apa aja? Cuma salt sama pepper. Aduh, dilepeh. Kenapa sih bebekku? Waduh, masakannya Audrey sampai dilepeh sama Chef Juna. Emang separah apa sih rasanya? Audrey. Iya, potong lagi lebih tengah. Yang udah pasti fatnya rendernya nggak benar. Terus sebagian dari yang itu tadi saya dapatnya garam semua. Terus rasa bebeknya ini masih halus. Aduh, sekarang kan ada aja kalau maju. Sekarang bebek. Apalagi nanti. Ini sambalnya pedas, enak. Jadi nasinya kalau menurut saya tidak perlu lagi kamu kasih cabai rawit, ya, biar ada yang tone down sedikit. Nah, saya punya masalah dengan bebeknya, ya. Kalau menurut saya dan duck breast import seperti ini sangat disayangkan dimasak seperti ini. Dalam artian hanya lada garam, kamu pensir, setelah itu that's it. Biasanya duck breast pasti kita akan ada semacam sausnya, ya, baik itu penju, di glaze lagi bisa pakai vinegar atau wine atau whatever. Karena kalau tidak, seperti yang saya dapat tadi, kebetulan fatnya juga yang bagian pinggir masih banyak. Begitu masuk mulut kita gigit, itu hanya duck fat yang keluar, jus daripada duck tersebut. Jadi masih bisa terasa amis. So, sebenarnya konsep dishnya bagus, akan tetapi bebek yang dipakai salah. Thank you, chef. Sambalnya enak, nasinya juga enak. Kematangan nasinya pas, potongan daun jeruknya, kecombrangnya itu bagus. Sambalnya juga very appetizing. Dari bentuknya, teksturnya, kuantitinya itu dari jauh udah kelihatan itu sambal enak. Saya nggak menyalahkan hidangan ini kamu pair dengan bebek sebenarnya. Kalau ada duck leg, misalnya kaki yang kamu braise dengan rempah, terus kamu goreng atau bahkan di braise aja di hidangan ini sangat enak.
Tapi emang ini cuma kurang cocok aja. Jadi kalau kamu perhatiin ya, duck breast import, semua hidangan klasik duck breast sudah pasti kalau nggak ada semacam glaze, semacam jam, ada sesuatu yang manis atau ada rempah, dan selalu ada sos, ya kan? Yes, chef. Ya itu for a reason, karena emang duck breast yang se-fatty dan rasanya se-strong itu dia perlu ditemenin sama yang lain supaya dia jauh lebih gampang diterima. Oke, I do agree sama Liana. Nasinya juga enak, aromanya. Cuma di sini again, mungkin lebih to simplify. Apakah bisa bikin hidangan ini dengan bebek? Yes, bisa. Tapi to simplify ini adalah duck breast, dimana kalau misalnya ditaruh di hidangan seperti ini itu adalah misplaced, penaruhan yang salah. Apalagi kalau misalnya duck breast ini kan masih lebih baik dimasak medium, ya kan, supaya masih ada rasa bener-bener bebek gamey-nya gitu. Tapi kalau misalnya duck breast atau duck leg yang lokal ataupun mini coffee, aroma bebek itu pasti ada, menambahkan tekstur dan lain-lain. Jadi ini tuh rasanya sedikit kacau kalau misalnya dimakan dengan bebeknya. Terus kedua, nggak di slice, kita harus makan pakai sendok, garpu dan juga pisau untuk memotongnya. It can be nicer kalau misalnya again bebeknya ini, kalau misalnya kamu pakai duck breast ini dipotong kecil-kecil, ini benar-benar ditumis, disote, dibikin nasi goreng bebek. Daging-daging bebek cubes ini masih empuk gitu ya. Ini cuma karena medium gamey dari bebek tersebut itu nggak masuk dengan sambal terasi dan lain. Thank you. Okay. Thank you, chef. Ya seenggaknya nasinya sama sambalnya mereka suka banget. Ya meskipun bebeknya kayak gitu. Next. Silakan maju ke depan, Jerry. Saya pikir cuma 4 orang doang yang dipanggil, dan ternyata saya juga dipanggil. Ya, moga-moga aja deh ketiga juri suka sama masakan saya.
apa ora? Oh. Wis. Ayo dicekut kebone. Pimpinan sama disit ya Pak aja
angkluk, 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 angkluk. Aduh. Ana sing cangkeme ambak. Ayo sampun nyedul, Wakil. Hah? Ora gelem. Aduh. Telepak suwung diseni kelas. Padahal bingung yen ora waras. Siki gari butane tayang ngomong apa ora? Tayang yang ora tayang. Oh, berarti butane besok. Kue sing dower anu lanang apa anu wadon? Jajal, iya anu lanang apa? Iya, lanang apa wadon? Takoni wadon. Oh, kaneng ana sih anu ngemut. Kon nyambung jajal apa tayang? Ora tayang. Masa nupak apa ora tayang siji ya? Ireng-ireng anake lutung bukan peti nama melinjot. Lalu barang dayang mas dayang nang pinggir kali. Lalu ngendok ditakoni ramane